Di tanggal 8 Mei tahun 2003, dunia menyaksikan final Liga Champions yang mempertemukan dua tim Italia di Old Trafford, yaitu AC Milan melawan Juventus. Malam itu terasa sebagai puncak kejayaan sepak bola Italia. Klub-klub di negeri Italia menjadi pusat perhatian dan Serie A tampak tidak tertandingi. Serie A telah melahirkan 5 pemenang Ballon d'Or dalam 12 tahun, menjadi tuan rumah bagi beberapa bintang Eropa dengan bayaran tertinggi, serta menarik angka penonton televisi yang melampaui La Liga dan mendekati Premier League. Liga itu dulunya merupakan kekuatan budaya dan ekonomi yang luar biasa. Namun 20 tahun berselang, seluruh liga hampir tidak dapat dikenali. Pendapatan Serie A tidak mampu lagi bersaing dengan La Liga, Bundesliga, atau bahkan Premier League. Klub-klub Italia yang dulunya membeli pemain terbaik di dunia, kini lebih sering menjual talenta muda terbaik mereka. Bukan untuk mendanai ambisi mereka demi memenangkan trofi, tapi hanya sekedar untuk menstabilkan neraca keuangan dan mengurangi pengeluaran. Mayoritas stadion yang digunakan merupakan warisan Piala Dunia 1990, bangunan yang bahkan berusia lebih tua dibandingkan dengan para pemain yang berlaga di dalamnya. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang serius. Bagaimana liga yang pernah mendominasi sepak bola Eropa kehilangan arahnya? Dan faktor apa saja yang menyebabkan kejatuhan ini? Di akhir tahun 1990-an hingga pertengahan 2000-an, Italia pernah mendominasi sepak bola Eropa baik di dalam maupun di luar lapangan. Antara tahun 1989 dan 1998, klub-klub di Italia tampil di 8 dari 10 final Liga Champions. Ikon-ikon asing seperti Diego Maradona di Napoli hingga Ruud Gullit dan Marco van Basten di AC Milan. Mereka memilih Italia bukan hanya sekedar persaingan yang ketat, tapi juga karena gaji yang tinggi dibandingkan dengan negara lain yang ada di Eropa. Contohnya adalah Silvio Berlusconi, seorang pengusaha dan politikus yang membangun AC Milan dengan menyuntikkan dana ke dalam klub yang sedang berjuang di awal tahun 1980-an. Dan pada tahun 1990-an, Milan menghabiskan lebih dari 100 juta euro per musimnya hanya untuk membeli pemain. Angka yang jauh lebih tinggi daripada pengeluaran klub lain di seluruh dunia. Dan Juventus diuntungkan oleh cadangan keuangan yang melimpah dari dinasti Agnelli. Keluarga Agnelli memiliki sebagian besar saham Ferrari dan raksasa otomotif, yaitu Fiat. Klub-klub besar Italia beroperasi seperti perusahaan raksasa jauh sebelum Inggris dan Spanyol mendominasi ekonomi sepak bola. Secara budaya, Italia mempengaruhi sepak bola dunia. Sistem Origo Sacchi di Milan, struktur kompak Marcelo Lippi di Juventus, dan interpretasi taktik Carlo Ancelotti yang mempengaruhi kursus kepelatihan di seluruh Eropa. Menariknya, Serie A menjadi sebuah laboratorium tempat sistem baru diuji dan disempurnakan sebelum diekspor ke luar negeri. Siaran televisi Italia yang diproduksi dengan sudut kamera yang sinematik dan komentator yang dramatis membuat dipandang sebagai hiburan kelas atas. Namun di balik kesuksesan ini, kelemahan struktural pun dimulai. Salah satu pukulan terbesar datang pada tahun 2001 ketika penyiar televisi terbesar di Italia, yaitu Stream dan Teleplus, mengajukan permohonan kebangkrutan mereka. Liga tersebut langsung kehilangan sebagian besar pendapatannya. Meskipun muncul penyiar pengganti, Serie A tidak pernah mendapatkan kembali pasar media yang kompetitif seperti yang pernah dimilikinya. Sementara itu, Premier League secara agresif memperluas jangkauannya secara global. Pada awal tahun 2020-an, kesenjangan finansial pun sudah terlihat jelas. Hak siar Serie A bernilai 4,5 miliar euro dalam 5 tahun, sedangkan Premier League 6,7 miliar euro hanya dalam 3 musim. Dampak ini ditimbulkan langsung terasa. Akibatnya, klub-klub Inggris bisa menawarkan gaji lebih tinggi dan berinvestasi lebih besar dalam analisis data dan olahraga. Klub-klub Italia yang dulunya mampu menawar lebih tinggi daripada klub-klub dunia, kini tidak mampu lagi bersaing dengan tim-tim papan tengah Premier League. Isu penting lainnya adalah kepemilikan stadion. Sementara Inggris dan Spanyol sudah membangun dan memperbarui stadion mereka yang lebih modern, sedangkan Italia masih menggunakan stadion milik pemerintahan, sehingga klub tidak punya kendali penuh atas stadion. Padahal itu adalah aset penting dari sebuah klub. Terlepas dari kemunduran ini, Juventus berhasil keluar melepaskan diri dan membangun stadionnya pada tahun 2011. Klub ini sekarang menghasilkan pertandingan lebih besar daripada Inter Milan di San Siro. Upaya mempercepat pembangunan stadion yang diajukan pada tahun 2019 terjebak dalam birokrasi politik selama bertahun-tahun. Mantan Presiden Juventus, Andrea Agnelli, pada tahun 2020 mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ia menilai Italia harus bersaing dengan liga-liga yang bergerak lebih cepat dan berani melakukan modernisasi. Sementara
Para intuisi di Italia tetap kaku dan tidak mau berkembang. Ketidakstabilan politik dan pemerintahan memperparah semuanya. Sepak bola Italia sering berganti kepemimpinan di antara tahun 2010 hingga 2020. Liga tersebut telah berganti presiden selama 5 kali, sehingga perencanaan jangka panjang hampir mustahil dilakukan. Di atas semua itu, muncul Calciopoli pada tahun 2006, sebuah skandal yang menyebabkan kehancuran reputasi dari Juventus. Investigasi menemukan bahwa petinggi Juventus Luciano Moggi dan Antonio Giraudo berusaha mempengaruhi siapa yang ditunjuk untuk menjadi wasit demi mendapatkan keuntungan. Akibatnya Juventus pun terdegradasi dan gelar juara di tahun 2005 dan 2006 dicabut. Sementara Fiorentina, AC Milan, Lazio, dan Regina terkena sanksi pengurangan poin yang besar dan larangan bermain di Liga Champions. Setelah Liga menemukan bahwa mereka juga terlibat dalam praktik yang sama, gelar Scudetto di tahun 2006 yang seharusnya diraih Juventus harus diberikan kepada Inter Milan. Itu merupakan sebuah keputusan kontroversial yang memperburuk persaingan antar klub selama bertahun-tahun. Setelah skandal Calciopoli ini pun membuat para pemain bintang seperti Fabio Cannavaro, Ibrahimovic, dan Patrick Vieira meninggalkan klub setelah terdegradasi. Ini adalah momen di mana sepak bola Italia mulai kehilangan daya saing dan dukungan finansial dibandingkan dengan Premier League dan La Liga. Sponsor-sponsor menjauh dan stasiun televisi diam-diam mengalihkan investasi mereka ke kompetisi yang lebih stabil. Itu yang membuat pendapatan komersial turun drastis. Dan di antara tahun 1998 dan 2018, jumlah penonton menurun hampir seperempatnya. Stadion-stadion yang sepi dan fasilitas yang ketinggalan zaman pun membuat Italia menjadi kurang sentral dalam identitas sepak bola global. Meski fondasi sepak bola Italia sudah terkikis, kualitas sepak bola tidak hilang sepenuhnya. Contohnya saat Inter berhasil mencapai final UCL di tahun 2023, Roma dan Fiorentina yang melaju ke final kompetisi Eropa, dan Atalanta yang terus menunjukkan bakatnya. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan taktik Serie A masih hidup. Namun dukungan finansial yang dulu menopang dominasi klub-klub Italia telah menipis. Singkatnya, dulu Italia pernah menjadi pusat perhatian di sepak bola dunia dari segi finansial, taktik, hingga budaya. Kini realitasnya jauh lebih kompleks. Pendapatan hak siar yang menyusut, stadion yang masih banyak usang, kepemimpinan klub yang sering tidak stabil, hingga reputasi yang ternodai akibat skandal besar. Untuk mengembalikan era ketika Serie A ditakutin oleh seluruh dunia, mungkin menjadi tugas yang sangat berat.